Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabar semuanya? Berapa banyak dari kalian siap buat beribadah hari ini? Tapi sebelum kita beribadah hari ini, ada beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Teman-teman, kita punya kebaktian on-site Gilgal Teens di Gilgal Center, yaitu 4 kali jam kebaktian. Jam 9, jam 11, jam 1, dan jam 3 sore. Aku mau encourage teman-teman untuk bisa hadir untuk beribadah secara on-site di Gilgal Center. Tapi kalau teman-teman berhalang untuk hadir, teman-teman juga bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube Gilgal Tiwayu. Dan selanjutnya, aku juga mau ajak teman-teman untuk kita bisa membawa persembahan kepada Tuhan. Again, waktu kita membawa persembahan kepada Tuhan, ini bentuk rasa syukur kita pada Tuhan. Bukan karena Tuhan butuh uang kita, tapi karena kita mau bersyukur, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Teman-teman, ada fasilitas QRIS yang teman-teman bisa pakai, dan teman-teman bisa screenshot di layar ini, dan kita bisa berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk kita selama beribadah, untuk kita bisa menerapkan apa yang jadi class rules kita sama-sama. FAR, F-A-R, Focus, Active, and Respect. Aku berdoa, aku mau ajak teman-teman semua, waktu kita beribadah sama-sama, kita fokus, jangan sambil main game, jangan sambil buat yang lain, karena kita mau fokus beribadah kepada Tuhan. Dan aku juga mau ajak buat kita bisa aktif sama-sama, untuk kita bisa ikut praise and worship. Jangan cuma ditontonin, ini bukan konser, tapi karena kita mau memuji, menyembah Tuhan, kita kasih pujian yang terbaik kepada Tuhan. Nah, aku mau ajak kita respect hadirat Tuhan sama-sama, karena aku percaya walaupun secara online, hadirat Tuhan tetap ada di tempat dimanapun teman-teman berada. So, are you guys ready? Kita mau mulai ibadah kita hari ini, and enjoy the service. What's up, TYU? Come on, let's stand up and praise the Lord today. Amen. Come on, hands up. Come on, let's sing this. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can't afford. I'm not chasing feelings, I'm not chasing feelings. That's not why I'm singing. You're the reason for my song. I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King. Oh, I can't imagine why I would do this all for high, 'cause it's fun to lift you high. Come on, let's sing. You don't want perfection, just my soul's attention. All I have is what I give. More than a song, more than a song that lasts a moment. I live a life of honest worship. If I'm here to sing, then sing with purpose. All the praise, Lord, you deserve it now. I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King. Oh, I can't imagine why I would do this all for high, 'cause it's on to lift you high. In 1,
Amen. Come on, hands up. Thank you, Jesus. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Come on. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sing oh, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Come on, hands up. Woo! To God be the glory, amen. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory.
besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Katakan sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan sangat dekat Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Katakan, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Ku percaya akan Kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Amen, yes Lord. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Engkau Tuhan. Kemanapun pergi, Kau selalu hadir, Kau selalu hadir, yes Lord. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dan ungkapkan cinta kita ke Tuhan.
Engkau yang kami cinta Tuhan. Hanya Engkau sumber pelindung kami. Dengan segenap hati kami menyembah dan memberikan persembahan lagu ini hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo teman-teman teens yang tentu saja sedang mengikuti ibadah teens pada hari ini. Gimana kabarnya teman-teman? Akhir kemarin ada beberapa yang ujian ya. Nah, congrats buat teman-teman yang udah selesai ya. Perjuangan sudah selesai. Dan hari ini buat teman-teman juga yang masih ujian tetap semangat tapi ya. Hari ini kita akan lanjut tentang seriesnya Fruit of the Spirit. Dan kita akan bahas yaitu satu buah roh yang namanya joy atau sukacita. Tapi sebelumnya yuk kita doa dulu sama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, thank you God buat hari ini yang baik, hari yang luar biasa, berkat Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, buka hati, pikiran kami untuk kami bisa menerima, menghidupi setiap firman Tuhan, dan itu mengubahkan kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap teman-teman teens katakan, amin. Oke, nah minggu kemarin kita udah bahas tentang namanya fruit of the spirit yang love. Kali ini yang joy. Aku mau bacain lagi Galatia 5 ayat 22, terjemahan New Living Translation buat teman-teman teens semuanya. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness. Nah, di sini teman-teman sekalian kita mengingatkan lagi ya, kita kembali remind apa sih buah-buah roh itu apa aja. Nah, hal-hal tadi teman-teman bisa hafalin. Nah, tapi di sini ada kata yang menarik yaitu namanya produces. Dalam arti menghasilkan, ya artinya menghasilkan, menciptakan dari yang enggak ada jadi ada. Nah, semua buah roh tadi itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kebaikan, dan juga sebagainya. Nah, itu semuanya dihasilkan dari dalam hidup kita keluar. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Ya, kita sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, itu yang menghasilkan sukacita. Termasuk buah-buah roh tadi ya salah satunya joy itu, gitu ya. Itu dihasilkan dari dalam keluar. Nah, kebanyakan dari kita taunya tuh happiness ya teman-teman. Senang, happy, bahagia. Tapi berbeda dengan joy. Kalau teman-teman mau tahu, happiness tuh sedikit berbeda dengan joy. Kenapa? Happiness itu rasa, emosi, salah satu bentuk emosi. Kalau teman-teman tahu ada namanya sedih, marah. Nah, bahagia itu happiness. Itu adalah emosi atau rasa yang dihasilkan dalam diri kita. Karena kita manusia masih memiliki emosi. Nah, emosi ini biasanya dipengaruhi oleh faktor dari luar. Ya, di garis bawahi, di highlight. Dari luar, from the outside. Kenapa? Contohnya, misalnya kita terima hadiah gitu ya. Happy gitu. Kita dapat dikasih teman satu item yang baru. Oh, happy banget. Yang kita mau lagi, yang selama ini kita impikan ya. Kita the dream. Pengen dapat benda ini, dikasih gitu ya. Terus dapat tas baru atau dapat gadget yang baru atau mungkin dapat outfit yang baru dari orang tua kita. Wah, happy banget, keren gitu ya. Nah, itu happy karena faktor dari luar. Atau misalnya kita diajak pergi ke Disneyland maybe, atau diajak pergi mungkin ya ke mana nih, Jakarta Aquarium gitu mungkin. Ya, any kind bisa terjadi gitu ya, tapi itu dari luar karena kita dapat sesuatu, karena kita ngalamin sesuatu, kita baru happy gitu ya. Pertanyaannya, kalau kita nggak dapet atau kita nggak ngalamin itu, masih bisa happy nggak? Ya mungkin ada yang kalau udah pengen ngimpi-ngimpiin terus nggak dapet, tapi kita udah lama nih kepengen banget, terus sedih gitu ya, ngalamin jadi galau, terus nggak semangat. Ke sekolah juga lesu, loyo gitu ya. Ke Gilgal Teens juga udah nggak mau lah, bete gitu ya. Ada yang kecewa, ada yang marah. Aku udah doa, aku udah ikut Gilgal Teens rajin, aku udah nilainya bagus, udah taat. Tapi kenapa masih belum dapet gitu? Marah, kecewa. Tuhan nggak adil gitu ya. Padahal cuma lagi minta iPhone gitu, tapi nggak dapet. Tuhan nggak adil.
seakan-akan hidup ini tuh jahat banget gitu ya. Tapi ada juga yang bisa punya rasa ngiri, ya, jealous atau envy. Kenapa? Karena kita yang doa, kita yang semangat, kita yang udah belajar udah bener, prestasi, ujian nilai bagus, kok kita nggak dapet, malah teman kita yang dapet. Teman kita yang ya bandel juga, dia nakal juga, ya juga nilainya nggak bagus-bagus amat, lebih bagus kita, tapi kenapa dia yang dapat, kenapa Tuhan gitu ya. Nah itu happiness bisa berubah karena ada faktor dari luar atau outside, from the outside. Ada hal yang menentukan, yaitu dari luar. Beda dengan joy. Joy itu mau kita hari itu dapat atau hari itu kita nggak dapat, tetap bisa joyful. Kenapa? Karena joy itu tidak ditentukan faktor dari luar, tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Itu produces joy. Jadi joyful itu bukan dipengaruhi kita dapat barang apa, kita nggak dapat barang juga nggak masalah gitu. Karena ada Roh Kudus yang menghasilkan, produces, yang membuat joyful itu mengalir dari dalam, from the inside, dari dalam keluar. Nah, ada dua fakta tentang joy, ada dua hal yang aku mau ajarin ke teman-teman teen semua tentang joy. Pertama itu adalah joy is one of the promise of God. Salah satu janjinya Tuhan yang Tuhan kasih, itu joy. Nah, namanya janji, kita pasti akan ngalamin. Kenapa? Karena Tuhan kita nggak pernah ingkar janji. Mazmur 30 ayat 5, aku ambil terjemahan New Living Translation. Aku bacain buat teman-teman ya. For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may last through the night, but joy comes with the morning. Artinya firman Tuhan ini bilang, boleh datang masa sedih, boleh datang hal-hal yang gak enak, tapi pada akhirnya kita akan ngalamin namanya sukacita. Joy comes with the morning. Ada hari yang baru, ada sukacita yang baru. Sukacitanya selalu baru dikasih, bukan yang bekas, bukan yang refurbish ya barang-barang, tapi yang brand new. Itu sukacitanya diproduce tiap hari. Oleh siapa? Yes, benar, oleh Roh Kudus. Nah, tapi untuk kita bisa ngalamin joy, kita bisa enjoy ya, menikmati joyfulnya, sukacitanya, sometimes kita perlu namanya belajar bersabar. Nah, itu salah satu buah roh juga, nanti teman-teman juga bisa belajar di minggu-minggu berikutnya. Bersabar, kita perlu bersabar. Janji itu biasanya nggak saat itu juga terjadi, atau nggak saat itu juga diberikan. Ada waktu masa tunggu, ada waktu untuk kita menanti-nantikan, waiting for, eagerly. Nah, kita anak muda biasanya nggak sabaran nih ya. Pesan fast food, ya namanya juga udah fast food ya. Mau kemana tuh, apapun mereknya ya. Kita pesen drive thru. Mana mas, cepetan. Udah nunggu lama nih, ya gitu. Padahal baru juga bayar gitu ya. Udah lapar nih. Nah, terus apa lagi? Bikin mie instan. Semuanya maunya cepat jadi. 3 menit udah jadi. Bahkan 3 menit aja masih ngomel-ngomel. Mana nih makanannya? Kita anak-anak muda dibiasain hidup maunya semua instan. Teman-teman perlu belajar yang namanya sabar. Bilang sama-sama sabar. Sabar menunggu suatu hal yang baik. Ya. Nanti kita makin dewasa, kita terus dilatih tuh kesabaran kita. Nah, kalau kita nggak sabaran, efeknya apa? Dampaknya apa? Bisa jadi sukacitanya tuh hilang. Yang harusnya kita by the end of the day kita akan sukacita ngalamin, jadi hilang. Contoh nih, kita mau pesan makanan, udah makanan yang kita mau nih, tapi lama nunggunya karena mungkin di kitchennya lagi rame gitu ya. Kita nggak sabaran, kita komplain, kita marah-marah, kita mana nih mas makanannya kok nggak keluar. Akhirnya gitu makanannya keluar, bisa nikmatin nggak? Wah, udah nggak seenak di awal karena kita udah keburu emosi, kita udah keburu marah-marah, kita nggak sabar. Nah, aku mau cerita. Kadang kita mungkin dalam hidup, walaupun kita anak Gilgal Teens, kita ikut Tuhan, udah ada Roh Kudus di dalam, bisa ngalamin hal yang gak enak nggak? Bisa, ya. Aku pernah ngalamin gitu ya, satu hal aku menanti-nantikan gitu. Mana nih janji Tuhan? Aku baru pindah, karena baru punya ada tempat tinggal, which is itu aku nanti-nantikan udah bertahun-tahun. Nah, teman-teman kalau nungguin sabar berapa lama, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, aku bertahun-tahun.
aku menantikan ini. Aku bisa aja loh lihat teman-teman yang lain, udah dapat rumah, udah punya rumah, kok dia duluan dikasih, kok aku enggak gitu ya. Aku udah full time, aku udah sepenuh waktu di gereja melayani, kok dia yang dapat duluan. Aku bisa aja komplain, cuman enggak, aku belajar sabar. Nah, karena aku sabar, Tuhan kasih. Akhirnya tepat pada waktunya Tuhan kasih, itu joyfulnya luar biasa sekali teman-teman ya. Kalaupun aku nggak dapat, aku tetap bisa bersabar, aku tetap bisa enjoy the day. Aku saat Tuhan mungkin satu belum jawab, aku bisa enjoy the day. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hidupku. Itu yang bring joyful. Bukan masalah dapat nggak dapatnya, tapi itu yang bring joyful dalam hidupku. Ya. Nah itu aku belajar bahwa oh ya, joy itu salah satu janji yang Tuhan mau kasih buat hidupku. Jadi I hope teman-teman bisa ngalamin yang namanya joyful lewat Roh Kudus di dalam kita. Oke? Latihan sabar. Berikutnya apa? Joy comes from doing the word of God. Jadi sukacita itu bisa juga datang setelah kita melakukan apa yang jadi firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 10 sampai 11 aku bacain buat teman-teman. When you obey my commandments, you remain in my love. Just as I obey my Father's commandments and remain in His love. I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. Bahkan overflow joy-nya teman-teman. Sampai luber-luber ya, tumpah-tumpah. Di sini bilang, kalau kamu lakukan firman Tuhan, kasih Tuhan ada di dalam kamu. Begitu juga sama seperti Yesus melakukan apa yang jadi kehendak Bapaknya di surga. Begitu juga ada kasih Bapa dalam hidup. Nah begitu juga hal yang sama ini ya. Saat kita lakukan firman Tuhan, karena ada kasih Tuhan, ya juga ada Roh Kudus itu ya. Itu saat setelah melakukan menjalani apa yang jadi kebenaran firman Tuhan, ada joyful yang mengalir. Teman-teman pernah ngalamin nggak ya? Saat kita taat firman Tuhan, bisa jangan berbohong, ya, no cheating, no cursing. Kita mesti berteman dengan baik, hormati orang tua, lakukan firman Tuhan. Itu ada joyful di sana. Lo kok bisa gitu ya? Nah, saat lakukan firman Tuhan, itu kita lagi menyenangkan hati Tuhan, benar ya teman-teman ya. Nah, saat kita menyenangkan hati Tuhan, kita sedang melakukan yang benar, kita tuh ada rasa lega gitu ya. Ada joyful, kita udah lakukan yang benar. Ada suatu freedom, ada satu rasa, ada satu apa istilahnya, aduh susah nih jelasinnya, teman-teman mesti ngalamin gitu ya. Ada joyful saat kita lakukan suatu kebenaran, itu kita lega, nggak ada tuh rasa takut bersalah, takut ketahuan nanti gitu ya, takut nanti dihukum gitu. Kenapa? Karena kita udah lakukan hal yang baik. Terus saat Tuhan senang ya, pasti kita ikut senang dong, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. So itu yang buat aku tetap joyful lakukan firman Tuhan. Nah kalau kita lakukan kebenaran firman Tuhan udah benar, tapi kita komplain terus gitu ya, bersungut-sungut, mengeluh ya, complaining, wah ngedumel pokoknya, itu nggak ada sukacita di dalamnya. Tetap sih jalanin firman Tuhan ya, tapi nggak ada sukacita. Sayang banget teman-teman. Contoh misalnya nih, kita mau belajar memberi ya, firman Tuhan ngajarin suruh memberi. Nah itu gimana? Kita aja sedikit ya memberi, ngapain dia juga pasti ini aja punya cuma sedikit gitu. Gimana nanti dengan aku ya, aku tahu kasih terus ternyata dia lebih enak dari aku karena dikasih keenakan, wah nggak bisa dah gitu ya. Tapi akhirnya memberi juga, tapi ngedumel gitu, yang ngoceh-ngoceh, tapi nggak kedengeran gitu ya, nggak kedengeran. Tapi di hati tuh kesel gitu. Jangan teman-teman, itu nggak jadi berkat dan itu nggak jadi sukacita. Contoh lagi, taat sama orang tua, apaan, nggak mau lah, mama cerewet gitu ya, papi galak, terus suruh taat sama orang tua, apa orang mereka yang salah gini, main nggak tahu, main ngomel-ngomel aja gitu. Wah, belajar taat tanpa komplain, tanpa mengeluh, teman-teman, itu proses namanya. Mungkin nggak enak rasanya ya, sekali lagi itu rasa ya, mungkin rasanya nggak enak, tapi ada joyful will set you free ya. Ada joyful yang suatu saat teman-teman pasti akan ngalamin. Ingat, karena
Nggak selalu saat itu juga kita harus mengalaminya, tapi mungkin by the end of time kita ngerti ini joyfulnya gitu ya, baru kita ngalamin, kita dapat. So pesanku, lakukan firman Tuhan dengan sukacita ya, karena saat kita lakukan dengan tulus, dengan sukacita, itu joyfulnya balik lagi ke kita gitu ya teman-teman. Hari ini 2 hal aja. Pertama, joyful is one of the promise of God, salah satu janji Tuhan, and joyful when doing the word of God. Saat ada lakukan kebenaran firman Tuhan, ada sukacita di sana. Oke, I hope teman-teman bisa belajar hari ini. Kita sama-sama belajar untuk praktekkan hal tersebut dalam hidup kita. Lakukan hal tersebut, belajar sabar, lakukan firman Tuhan tanpa bersungut-sungut, tanpa mengeluh ya. Oke, I hope kalian bisa ngalamin joyful yang ada mengalir dari Roh Kudus. And this is the end of the sermon. Dan teman-teman, happy weekend dan selamat menghidupi apa yang jadi firman Tuhan. God bless you.